ketemu lagi di channel YouTube Gria ID. Ada aku Amel, ada aku Anya. Kita kali ini berdua mau bicarain tentang yang lagi viral-viral lah ya, trending gitu. Kita gibah-gibah dikit siang-siang hari. Iya. Kalau lagi yang trending nih di YouTube, keluarga Ahmad ya. Di TikTok tuh lagi ramai banget tuh. Ada Ahmadnya nih, ada dua nih. Mau yang Raffi Ahmad dulu apa yang Alsyad dulu nih? Yang pertama dulu deh. Yang kemarin ya video call ya. Katanya sih ya ketahuan ya. Ketahuan video call sama pas lagi liburan di Jepang itu kan ya. Betul. Padahal sekarang juga masih liburan sih ya di Jepang sih ya. Itu Mbak Nagita itu sabarannya kesetris. Istri idaman. Kok kita istri yang kesabaran setipis kertas. Ya Allah. Kalau kata sekarang mah apa tuh kemarin tuh kenapa Raffi Ahmad? Ini ya video. Saya tahu. Aku sih ini video call. Katanya ketahuan ya video call. Terus mukanya emang agak mirip-mirip sama yang itu. Cuman video callnya sama apa nih mantan ini katanya sih mantan asisten keuangannya ya. Jadi emang katanya sih udah dipercaya sama Raffi Ahmad dari zaman dulu gitu. Aku nggak sanggup deh jadi Mbak Nagita itu ya. Kenapa tuh nggak sanggupnya? Ya nggak sanggup. Udah sesabar apa coba berapa tapi kali. Tapi padahal anaknya tuh udah ganteng-ganteng banget. Ryanza lucu banget sih ya? Udah punya anak hartanya udah banyak lah ya. Udah oke gitu. Apalagi sekarang lagi bangun rumah juga kan dia. Lagi bangun rumah impian udah gitu. Mau jadi kan udah mau ditempatin. Benar tapi belum tempatin ya. Rumahnya mana bagus banget gitu kan. Wah udah punya rumah rumah impian. Ada basementnya rumahnya. Ada liftnya juga ya, kamarnya tuh cakep banget tuh kamarnya benar. Kamar idamannya apa yang dicari sama Raffi Ahmad sebenarnya kalau kata orang-orang. Iya. Nah kita udah pinter, udah cantik gitu. Kita nyari uang juga. Apalagi kita kaum mendang-mending nih. Aduh, bisnisnya udah di mana-mana. Nagita ini ya ada fashion, ada makanan gitu. TV juga oke. Punya YouTube sendiri. Waduh, subscribernya banyak banget tuh ya. Parah, bisa 10 juta lebih kalau nggak salah ya. Raffi Rans Entertainment tuh. Raffi Ahmad apa nggak takut apa ya? Pasti kan orang yang gede gitu. Orang apalagi yang uangnya banyak ya. Pasti dia sebelum menikah itu perjanjian pranikah kan. Oh iya sama Nagita gitu. Apalagi Nagita kan memang sebelumnya dia bisa dibilang udah kaya juga kan ya orang tuanya. Rita Amalia dia punya rumah produksi TV ya. Terus banyak lah bisnisnya gitu ya. Terus nikah sama Raffi Ahmad gitu. Tapi nikah sama Raffi Ahmad juga lebih bertambah mungkin hartanya. Iya kan? Itu karena kekuatan pernikahan Mbak. Ini kan dibukakan pintu rezekinya. Oh iya benar. Jadi rezekinya makin bertambah gitu ya. Harusnya bersyukur ya Raffi Ahmad ya. Iya makin dulu Raffi Ahmad juga sebenarnya nggak ini kan sebelum nikah sama Nagita ya. Dia cuma pembawa acara kayak gitu. Dia sejak sama Mbak Nagita kan jadinya Mama Gigi ya. Gigi bener. Nah Mbak Ana nih kan kalau Mbak Ana kan sendiri kan ada di bagian legal sama hukum gitu ya, ngerti gitu ya bagian legal sama hukum. Kalau kasusnya kayak Nagita sama Raffi ini nih, misalnya amit-amit gitu ya, misalnya skema terburuknya gitu, katanya kan udah nikah siri sama yang Mimi Bayu gitu. Nah kalau nikah siri itu kan berarti secara agama ya. Kalau secara hukum kan berarti nggak tercatat gitu ya. Terus apa namanya kalau dari segi hartanya itu kayak gimana tuh? Harta bagi siapanya dulu nih? Mbak Giginya apa si Mimi Bayunya? Kalau bagi dua-duanya. Kalau Mbak Giginya dulu ya. Itu kan kalau orang kayak gitu pasti dia punya perjanjian pranikah sebelum nikah sama pasti ada pemisahan harta. Kalau harta sebelum nikah ya pasti. Kalau harta setelah nikah itu pasti dijadikan satu. Karena itu kan dalam satu keluarga rezekinya beda-beda. Rezekinya bareng-bareng gitu. Bareng-bareng. Rezeki yang dikasih Tuhan itu pasti bareng-bareng kan. Jadi dianggap itu rezeki bersama. Itu biasanya kalau amit-amit ada sesuatu ke depannya. Sampai ada sesuatu ke depannya. Tergantung perjanjiannya. Jadi kalau sebelum nikah tuh itu suatu kewajiban untuk bikin perjanjian pranikah atau bebas? Nggak kewajiban sih, bebas. Orang biasa kayak kita juga bisa aja. Saya bikin bisa aja, nggak harus bikin perjanjian pranikah gitu. Cuman itu untuk melindungi kita aja gitu ya. Terutama emang udah harta bawaan itu udah banyak kayak gitu. Nah itu biasanya
mungkin isinya apa bisa tuh jadi biasanya isinya apabila standarnya? misalnya apabila terjadi perceraian, segala properti itu menjadi hak milik anak, bisa jadi. Kalau yang udah bersama gitu, waktu belinya bersama. Iya, Kalau ada kayak perceraian gitu. jadi bagi untuk anaknya. Atau misalnya itu dibagi dua kayak gitu bisa jadi. Kalau perceraian kayak gitu. Tapi kan kalau kita sebagai emak-emak pasti milihnya milih pasti buat anak nih ya kan kayak gitu. Terus selain itu biasanya gimana nih kehidupan untuk pembiayaan kehidupan si anaknya. Oh gini Mbak, jadi di sini juga kita kebetulan pernah tuh ada skema tuh kayak misalnya pembeli kita nih KPR gitu ya. Nah terus biasanya pengajuan KPR-nya atas nama suaminya atau mungkin bareng nih suami istri, cuman namanya nih suaminya gitu ya misalnya. Nah cuman kan kita kadang kalau mau akad nih ya kan ditanya nih nanti sertifikatnya mau dibalik nama atas nama siapa, kayak gitu kan bisa milih ya. Nah biasanya ada juga tuh yang nanti dibalik nama atas nama istri saya aja Mbak, kayak gitu tuh. Nah itu berarti untuk apa nih, bisa dibilang suami-suami takut istri atau kayak gimana nih? Karena biasanya kayak gitu nih, jadi dibalik nama sertifikatnya ke nama istrinya aja kayak gitu, rumahnya kayak itu gitu. Itu bagus dong suaminya Bagus berarti, padahal yang bayar yang itu mungkin suaminya bisa gitu ya. jadi. Tapi balik nama ke istrinya gitu. Mungkin kalau misalnya kayak gitu ya bagus berarti suaminya. Misalnya ada terjadi amit-amit kayak Mama Gigi itu biasanya ditelusuri dulu uang Pembayarannya angsurannya itu memang beneran emang milik suaminya atau sebelum menikah apa uang ternyata setelah menikah kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia apa namanya yang bayar nih ternyata suaminya nih, tapi sertifikatnya udah keburu balik nama atas nama istrinya nih gitu. Dan nanti misalnya amit-amit kalau terjadi sesuatu tuh gimana tuh Mbak? Mungkin bagi dua kayaknya. Bagi dua, jadi kalau istrinya nggak rela berarti nggak bisa. Kalau suaminya itu kadang suami itu sebenarnya baik memikirkan anaknya juga kan. Udah deh, jadi kamu pegang aja, ujung-ujungnya juga buat anak kita. Benar. Ya kan? Oh iya, ngomong-ngomong tentang anak nih ya, ada lagi dari keluarga Ahmad. Siapa tuh? Sepupunya. Oh si ini yang lagi rame. Alsyad Ahmad. Yang punya macan Aum itu. Kalau nggak salah ya, mantan pacarnya itu ternyata sudah melahirkan. Melahirkan anaknya siapa? Itu dia, nggak tahu, tergantung dia. Katanya sih infonya tadi hamil lah ya, tapi si ceweknya minta dipertanggungjawabkan untuk dinikahin gitu ya. Cuman masalahnya kondisinya dia nikah sama si ceweknya, tapi dia pacaran juga nih sama artis juga, penyanyi. Kebetulan Tiara ini lagunya emang enak-enak sih sebenarnya, galau-galau. Lagi ini juga naik daun duluan ya. Bener. Jadi sayang banget sih emang, aduh Tiara sebenarnya bisa dapet yang lebih baik dari Alsyad. Kalau udah cinta gimana? Tapi kira-kira gimana tuh Mbak? Katanya kan ada yang bilang kan itu kan dia nikahnya pas lagi istrinya hamil ya. Nah itu kan katanya dalam hukum sebenarnya juga nggak bisa ya. Kan ya, nggak bisa juga nikah dalam keadaan si ceweknya hamil ya. Setahu saya ya Pak, katanya si mantan pacarnya Alsyad ini daftarin sidang sidang perceraian, isbat nikah. Sidang isbat nikah namanya. Sidang isbat nikah, permohonan penegasan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Berarti gitu. Justru malah nikahnya di awal agama dulu, terus baru dihukumin bisa. gitu. Kayak di Indonesia tuh udah banyak loh. Kayak gitu. Artis-artis. Siapa tuh contohnya? Asik. NM, Nikita Mirzani yang gitu. Sama Dipo kalau nggak salah. Dia jadi nikahnya agama dulu, terus abis punya anak baru disahin. Itu apa tuh Mbak gunanya mendaftarkan isbat hukum itu? Padahal kan kalau itu mah ya udah agama aja gitu kan, justru lebih gampang ya. Gampang kontrak kaki. Iya benar. Iya sih. Jangan. Itu gunanya apa tuh mendaftarkan isbat hukum itu? Mungkin membuat kebutuhan ini ya, dokumen kependudukan. Sama ini akte anaknya juga ya. Kan kalau nikah siri itu anaknya si anak bisa itu ini ya? Di aktenya tanpa ada nama bapaknya. Gitu. Jadi nama ibunya aja. Nama ibunya aja kan itu kasihan ya. Kasihan sampai tua kan. Benar-benar. Jadi fungsinya itu salah satunya gitu. Terus ada hubungannya sama mungkin harta juga enggak juga kalau itu? Bisa jadi kan nanti kalau langsung bercerai kayak gitu kayak NM, kayak si Nisa ini itu kan bisa jadi anakmu mau sekolah nih, makannya mana uangnya? Ini bisa minta nuntut ini kali apa namanya nafkah. Iya nafkah, benar nafkah. Jadi bisa dituntut ya kalau udah secara bapak hukum biologisnya kan. Benar dan itu memang
ada aturannya gitu. Kan misalnya anaknya juga butuh rumah nih. Aduh. Nanti kalau udah gede gitu Udah ya. gede, benar, butuh benar. rumah, papa ituin dong, papa biologisnya. Dibeliin gitu rumahnya. Oke Mbak Ana, jadi kita udah ngobrol banyak panjang lebar ya. Apa nih kira-kira kita bisa ambil gitu dari obrolan-obrolan tadi? Jangan percaya sama omongan laki-laki. Aduh, kenapa Oke. tuh? Apalagi buaya darat. Percayanya sama siapa? Percayanya sama developer. Aduh. Oke guys, gitu aja tadi yang kita obrolin sama Mbak Ana. Jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube kita dan tunggu episode-episode podcast Property Talk kita selanjutnya. Aku Amel dan Aku Ana. Dadah.